Ngaku aja deh, kita semua bisa scroll TikTok 3 jam nonstop. Tapi baca buku 3 halaman, mikir dulu 3 hari. Tapi, apa itu salah kita? Atau, sistem dan suasananya aja yang gak seru? Tenang. Mari kita bahas bareng. Literasi masyarakat Indonesia ini terus ditingkatkan. Di zaman sekarang ini rasanya sudah tidak cukup dengan hanya literasi dasar, yaitu kalau kita tahu dulu calistung baca. Tahukah kamu, menurut UNESCO, minat baca masyarakat di Indonesia sangatlah rendah, hanya berkisar di 0,001%, yang artinya dari 1.000 masyarakat Indonesia, hanya ada 1 orang saja yang memiliki minat baca serius. Ada juga nih survei lain dari Central Connecticut State University yang juga menempatkan Indonesia di peringkat ke-60 dari 61 negara soal literasi. Yang artinya apa teman-teman? Hanya butuh 1 peringkat lagi nih, kita akan mendapatkan posisi pertama dari bawah. Tapi ironisnya, fakta ini bak angin lewat. Justru pengguna media sosial maupun gadget saat ini malah semakin tinggi. Sehingga masalah ini hadir bukan dikarenakan akses, tapi budaya yang tidak membiasakan kita. Padahal, terdapat banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ketika membaca buku. Bisa berupa cara berbicara yang lebih terstruktur dan berkarisma, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, bahkan mengurangi stres overthinking dan mengatur emosi intelijen kita. Karena banyak riset yang membuktikan bahwa membaca buku selama 6 menit bisa menurunkan stres lebih efektif dibandingkan mendengarkan musik. Namun lagi dan lagi, ada beberapa alasan kenapa minat baca menurun. Seperti terlalu banyak distraksi digital, terbiasa informasi instan dan singkat, dan juga pembelajaran formal yang memaksa membaca terasa wajib dan bukan lagi sekedar hobi. Tapi tenang, itu bukan akhir cerita. Justru jadi peluang kita buat menjadikan budaya baca terasa lebih fun dan relevan. Kita hanya gagal menjadikan membaca terasa lebih berkesan. Lihat ruang baca, senyap, kaku, seperti suasana ruang ujian. Sekarang bandingkan dengan kafe favoritmu. Musiknya santai, lampunya hangat, ada wangian kopi. Kenapa perpustakaan gak bisa jadi kayak gitu? Tempat yang gak cuma penuh buku, tapi penuh rasa ingin tahu. Data terbaru juga mengungkapkan bahwa pemakaian internet di Indonesia sudah mencapai 221 juta orang, setara dengan 79,5% dari total populasi Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa efek negatif dari hal tersebut tentu sangat menurunkan minat baca anak-anak sampai orang dewasa. Namun, di samping itu, sebenarnya hal ini bisa menjadikan peluang baik untuk menarik kembali minat membaca dengan aktifnya para influencer dalam membuat konten-konten menarik tentang bacaan. Intinya, kita perlu membuat ruang baca jadi tempat nongkrong, tempat ngobrol, tempat eksplorasi, karena literasi itu bukan hanya membaca, tapi mengalami. Oleh karena itu, hadirnya tren library cafe merupakan salah satu inovasi sekaligus solusi dalam meningkatkan minat baca di Indonesia, terkhusus kepada anak muda. Gaya hidup nongkrong, pergi ke tempat Instagramable, yang juga disandingkan dengan banyaknya buku-buku bacaan di kafe saat ini, sudah sangat ramai dikunjungi oleh banyak orang. Tentu saja, hal ini menjadikan minat baca di Indonesia semakin meningkat. Aku harap kita berada di frekuensi yang sama. Nah teman-teman, sebenarnya literasi itu keren, tapi harus dibungkus dengan cara yang kekinian. Perpustakaan itu penting, tapi harus jadi tempat yang bikin betah. So, jangan tunggu budaya baca tumbuh sendiri, kitalah yang menciptakan budayanya dengan gaya kita sendiri.